Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada episode kali ini kita akan menelusuri kisah hijrah kedua ke Habasyah, sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menggambarkan keteguhan iman dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Peristiwa ini terjadi setelah kaum muslimin kembali menghadapi tekanan luar biasa dari Quraisy setelah sempat merasa ada harapan di Mekah. Setelah hijrah pertama, sebagian sahabat sempat kembali ke Mekah. Mereka mendengar kabar bahwa Quraisy telah berdamai dan masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm di hadapan mereka. Namun, kabar itu ternyata tidak benar. Dalam Khulasoh Nurul Yakin dan Sirah Ibnu Hisham disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm dengan suara yang menyentuh hati, orang-orang Quraisy mendengarkan dengan khusyuk. Namun saat ayat terakhir turun, mereka sujud bukan karena iman, tetapi karena takut atau ikut-ikutan. Setelah itu, kebencian mereka justru bertambah besar. Maka, tekanan terhadap kaum muslimin kembali memuncak, lebih keras dari sebelumnya. Siksaan, cemoohan, dan pengasingan menjadi hal sehari-hari bagi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat penderitaan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang adil yang tidak menzolimi seorang pun. Pergilah ke sana hingga Allah memberimu jalan keluar. Maka berangkatlah rombongan kedua kaum muslimin. Kali ini jumlahnya lebih banyak, menurut Nurul Yakin mencapai 83 laki-laki dan 18 perempuan, termasuk di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asma binti Umais, dan Ummu Salamah yang kelak menjadi istri Rasulullah. Rombongan itu bergerak diam-diam pada malam hari, meninggalkan rumah, harta, dan kampung halaman. Mereka menyeberangi Laut Merah menuju Habasyah atau Ethiopia saat ini. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa perjalanan ini dilakukan dengan menumpang kapal dagang dengan ongkos sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tinggal di Mekah, namun hatinya selalu bersama mereka. Setiap kali datang kabar dari Habasyah, beliau tersenyum dan berdoa agar Allah menjaga mereka. Di Habasyah, mereka diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Najasyi. Kaum muslimin hidup dengan aman dan bebas beribadah. Namun, Quraisy tak tinggal diam. Mereka mengirim utusan, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan membawa hadiah untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Amr bin As berkata kepada Najasyi, mereka ini kaum yang meninggalkan agama nenek moyangnya, dan mereka tidak pula masuk ke dalam agamamu. Raja Najasyi bijak, ia tidak menolak langsung, dan berkata, aku tidak akan menyerahkan mereka sebelum aku mendengar dari mereka sendiri. Ketika dipanggil ke istana, Ja'far bin Abi Thalib berdiri di hadapan raja dan para pendeta. Ia berbicara dengan lembut namun tegas. Wahai raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat keji, memutus silaturahmi dan menzolimi yang lemah. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam, Alif Lam Mim sampai dengan ayat 21 tentang kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Air mata mengalir dari mata Raja Najasyi dan para pendeta. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mereka menangis hingga janggut mereka basah. Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber cahaya yang sama. Pergilah kalian aman di negeriku. Keesokan harinya, Amr bin As mencoba lagi, berkata kepada raja, wahai raja, mereka mengatakan Isa itu hamba bukan Tuhan.
Najasyi lalu memanggil mereka kembali dan bertanya, "Apakah yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam?" Ja'far menjawab, "Kami katakan seperti yang diajarkan Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh darinya." Najasyi pun menunduk dan menggambar garis di tanah seraya berkata, "Antara ajaran kami dan ajaran kalian tidak lebih dari garis ini." Ia menolak memberikan mereka kepada Quraisy dan mengembalikan semua hadiah. Sahabat sekalian, hijrah kedua ke Habasyah adalah bukti bahwa Islam adalah agama perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk mencari tempat aman demi menjaga iman, bukan demi kekuasaan. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa keimanan harus dijaga walau harus pergi jauh, dan bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 41, "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami tempatkan mereka di dunia dengan baik. Dan sesungguhnya pahala akhirat lebih besar kalau mereka mengetahuinya." Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap teguh dalam kebenaran walau di tengah tekanan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.